warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HMI Inspirasi dengan saya Sonia Melia Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sesuatu yang sangat-sangat menarik bersama tamu spesial kita. Halo Kanda, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, kabar luar biasa. Alhamdulillah. Penuh semangat dan juga tenaga lah. Masya Allah. Walaupun di jam-jam yang rawan ini kan untuk ngantuk dan yang lain-lain. Ya, boleh dong Kanda kenalin nama Kanda ke teman-teman dan sebagai apa sih Kanda ini di HMI? Oke, langsung aja lah ya, langsung aja. Nama saya itu Muhammad Said Hawang Barok. Saya lahir di Bandung 9 September 1999. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi K3 Kesehatan Keselamatan Kerja. Terus kemudian saya asal dari Karawang ya, asal rumah di Karawang. Saya anak pertama dari berapa bersaudara ya? Berlima ya, 5 bersaudara. Sekarang saya di Jakarta diamanahkan menjadi pengurus cabang sebagai bendahara umum periode 2020-2021. Kemudian sekarang juga diamanahkan menjadi panitia pelaksana Kongres HMI ke-33 yang dilaksanakan di Jakarta Selatan, atau tuan rumahnya sebagai tuan rumahnya lah Jakarta Selatan ya, HMI Jakarta Selatan. Wah, insya Allah nih Kanda bisa menjadi sosok tauladan bagi kader-kader HMI gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih Kanda, sudah banyak tersebar informasi di media sosial bahwa Kongres HMI yang ke-33 akan diadakan di Jakarta. Betul. Nah, sebenarnya tuh Kongres itu apa sih Kanda? Kongres ya. Sebenarnya Kongres ini adalah forum tertinggi ya di organisasi kita, di organisasi HMI. Jadi pertama itu ada RAK ya, rapat anggota komisariat. Itu dilaksanakan 1 tahun sekali oleh pengurus komisariat. Pengurus komisariat ini yang ada di akar rumput ya, akar rumput, entah itu fakultas ataupun kampus. Kemudian ada juga di tataran kedua itu cabang. Kalau cabang itu konferensi atau kompercab aja, konferensi atau kompercab itu juga forum tertinggi di tingkat cabang ya, yang di forum itu mengumpulkan utusan-utusan komisariat ya, utusan-utusan komisariat. Kemudian ada kongres itu adalah forum tertinggi di organisasi kita, di pengurus besar ya, di pengurus besar, jadi di pucuk pimpinan ya, di pucuk organisasi, yaitu adalah kongres. Nah, kongres itu menghimpun dari beberapa perwakilan cabang atau delegasi cabang di seluruh Indonesia. Nah, jadi di kongres ini adalah forum silaturahmi antar cabang HMI di seluruh Indonesia, dan juga sebagai forum bertukar pikiran atau gagasan yang dibawa oleh cabang-cabang ke kongres ini gitu. Selain itu juga ada pemilihan ketua umum dan juga ada pertanggungjawaban pengurus besar, pengurus yang sudah menjalankan pengurusannya kan. Jadi ada forum pertanggungjawaban. Nah, di forum pertanggungjawaban itu biasanya seluruh pengurus cabang dari mulai ketua sampai komisi-komisi ataupun anggota-anggota komisi mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah mereka lakukan gitu kepada seluruh perwakilan cabang yang ada di forum seperti itu. Jadi memang forum kongres ini adalah forum yang sangat luar biasa ya, karena forum tertinggi di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI.
Ya, mungkin itu. Nah, kenapa tuh kira-kira kongres itu harus diadakan gitu? Kalau misalnya nggak ada tuh dampaknya tuh apa sih gitu? Ya, kalau kongres ini wajib diadakan ya, karena sebagai siklus perubahan organisasi lah, atau roda organisasi. Jadi memang harus diadakan supaya terjadinya pembaruan-pembaruan, ya kan, upgrade terkait kerja-kerja organisasi, sehingga lebih maksimal, ya kan, lebih maksimal, entah itu dalam perkaderan ataupun dalam terjun ke masyarakat sebagai agent of change, agent of control, dan yang lain-lainnya. Sangat penting ya, kongres itu sangat penting supaya ada energi-energi baru, inspirasi-inspirasi baru, gerakan-gerakan baru di organisasi yang membuat organisasi lebih besar seperti itu. Karena pada dasarnya organisasi kita ini kan organisasi perkaderan dan perjuangan gitu. Berarti harus selalu ada siklus ya, siklus perubahan, sehingga pergerakan perkaderan dan perjuangan kita ini selalu relevan dengan keadaan zaman, sudah lebih canggih, dan sehingga kita harus bisa bersaing nih dengan organisasi-organisasi lain yang sudah terus bergerak untuk menjawab tantangan zaman hari ini gitu. Entah itu di bidang sosial, kan, terus keagamaan, politik, dan yang lain-lain. Kita kalau di HMI itu semua dibahas untuk kemaslahatan umat bersama. Nah, tadi kan katanya yang akan menjadi tuan rumah itu cabang Jakarta Selatan, gitu kan? Nah, itu gimana sih kok bisa cabang Jakarta Selatan ini berhak untuk menjadi tuan rumah gitu? Berarti kita flashback sebentar kepada Pleno 3 PB di Manado. Di Pleno 3 inilah, ya kan, tuan rumah ditentukan. Gitu. Sebenarnya di Pleno 3 ini tidak menjadi keputusan final, keputusan tuan rumah, ya kan. Sebenarnya pertama itu kita cabang-cabang di seluruh Indonesia berkumpul, ya kan, untuk membahas gagasan-gagasan lah untuk terselenggaranya kongres. Maka dari itu diperlukan tuan rumah kongres. Nah, tuan rumah kongres ini rekomendasi dari beberapa cabang gitu, dengan indikator-indikator ya, indikator kesiapan dari mulai tempat, transportasi, SDM juga, ya kan, SDM dari kadernya itu sendiri, ya kan, dan juga biasanya ada ketentuan secara konstitusi itu minimal 10 tahun sudah bergerak secara masif perkaderan di cabang, biasanya seperti itu. Memang pada awalnya di Pleno 3 ini keputusan tuan rumah itu di Aceh Timur, ya, di Aceh Timur, dan memang menghasilkan 2 rekomendasi, yaitu cabang Jakarta Selatan dan juga Aceh Timur, dan keputusan dari kepengurus besar bahwasannya kongres itu di Aceh Timur. Namun dengan beberapa hal, sekitar perjalanan 3 bulan, akhirnya pindah ke Jakarta Selatan, gitu. Berpindah ke Jakarta Selatan, dan ini sebuah kesempatan untuk kita menjadi tuan rumah kongres, karena sudah hampir lama juga ya, dari tahun 2007 terakhir itu Jakarta Selatan menjadi tuan rumah kongres. Sekarang 2023 berarti sekitar 16 tahun ya. Jadi kalau kita lewatkan sayang juga gitu kan, karena ini adalah forum yang sangat luar biasa di tingkatan HMI ya, karena sebagai forum tertinggi di organisasi gitu. Makanya kita akhirnya bersama dengan seluruh pengurus cabang melakukan rapat harian, dan kita menerima permintaan sebagai tuan rumah kongres. Oke, tadi kan katanya awalnya Aceh Timur gitu kan, tapi kenapa sih kok bisa dipindah ke
Jakarta Selatan gitu? Memang kalau untuk keputusan ini semua itu ada di pengurus besar ya, hak prerogatif pengurus besar ya. Memang cabang-cabang hanya memberikan rekomendasi. Saya juga kurang begitu tahu bagaimana bisa pindahnya. Yang pasti kan mungkin tidak terpenuhinya indikator-indikator tersebut seperti SDM, tempat dan yang lain-lain gitu ya kan. Mungkin itu. Terus rencananya nih kapan mau diadain tuh Kongres HMI MPO ya? Ya. Nah itu di mana dan kapan gitu? Insya Allah ya, Kongres HMI MPO ini dilaksanakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 5 Februari bertepatan dengan Milad HMI. Mungkin penutupannya nanti. Kemudian untuk lokasinya kita mungkin untuk pembukaan insya Allah di Jakarta Selatan, di salah satu ballroom di Jakarta Selatan. Kemudian untuk arena kongres itu kita di Islamic Center Kiai Haji Nur Ali. Lokasinya memang tidak di Jakarta, di Bekasi, agak dekat lah dengan Jakarta. Tapi insya Allah itu akan menjadi tempat arena kita nanti. Kenapa kita menetapkan di Islamic Center? Karena jangkauan transportasi yang mudah dan juga memang tempatnya bisa digunakan pada tanggal itu. Jadi akhirnya kita panitia lokal dan juga Panasko, SC dan MPK menyepakati tempat yang ada di Islamic Center sebagai arena. Ya kira-kira tuh gimana mekanismenya nih Kanda? Mekanisme kegiatannya di kongres itu apa? Itu kegiatannya cuma sehari atau berapa hari gitu? Ya, untuk mekanisme kegiatan kongres ini rangkaian acaranya cukup banyak ya. Pertama kita ada pembukaan, ya kan? Pembukaan di situ. Di situ nanti dihadiri oleh cabang-cabang dan juga para alumni dan juga tokoh-tokoh yang kita undang, ya kan? Kemudian setelah pembukaan kita akan masuk kepada waktu arena kongres, waktu berkongres itu kita mulai dari tanggal 31 sampai tanggal 4 ya, sampai tanggal 4 Februari. Nah di kongres itu sendiri, di forum kongres itu ada persidangan dari mulai sidang pendahuluan, ya kan, yang dipimpin oleh presidium sementara, terus ada pembahasan tata tertib, terus kemudian ada pleno 1, pleno 2, pleno 3, dan pleno 4 ya. Yang di pleno 1 itu adalah pembacaan LPJ, di pleno 2 itu pembahasan terkait ADART dan yang lain-lain, dan pleno 3 itu pembahasan lembaga kekaryaan atau lembaga khusus yang ada di HMI. Salah satunya yaitu KPN ya, Korps Pengader Nasional, terus ada juga Kohati, LBH, LAPMI. Kohati itu adalah lembaga khusus yang menaungi wanita-wanita yang ada di HMI gitu. Jadi itu forumnya para perempuan di HMI, Kohati lah. Jadi isinya cuma perempuan. Pembahasannya juga sangat intim lah ya kan, terkait perempuan. Kemudian ada LAPMI itu lembaga pers mahasiswa Islam. Kemudian ada LBH, lembaga hukum himpunan mahasiswa Islam ya. Dan juga ada lembaga-lembaga lain seperti lembaga dakwah, lembaga informasi dan komunikasi dan yang lain-lainnya seperti itu. Mungkin itulah gambaran besar yang akan dilaksanakan di kongres gitu. Wah, Masya Allah banget ya. Terus
setelah mengetahui ini tentang kongres itu apa, terus kapan, di mana gitu. Nah, yang pertanyaan terakhir nih Kanda, siapa aja gitu yang berhak ngikutin kongres HMI MPO ini? Atau hanya pengurus aja, atau seluruh kader itu berhak gitu datang ke kongres ini? Gitu. Sebenarnya seluruh kader berhak sih datang ke kongres, cuman memang ada batasan, yaitu batasan utusan percabang. Karena nggak mungkin juga kan seluruh kader di Indonesia dikumpulin, yang ada nanti membludak di Jakarta gitu sama kader HMI doang. Jadi dilakukanlah sistem utusan. Sistem utusan itu tergantung bagaimana perkaderan di cabangnya masing-masing selama 12 tahun gitu. Ada yang utusannya 10, 5, 8, 7, 3, 2 gitu. Masing-masing cabangnya variatif. Nah, utusan-utusan ini adalah orang-orang yang berhak memiliki suara nanti di kongres, ya kan? Ada suara penuh, ada suara peninjau gitu. Suara penuh itu memiliki hak bicara dan hak suara. Kalau peninjau itu hanya memiliki hak bicara. Nah, paling biasanya kalau kongresnya di Jakarta, berarti yang meramaikan kader-kader yang ada di Jakarta maupun Jabakbar lah ya. Kalau kita kan masuknya di Batko Jabakbar, jadi kader-kader di seluruh Jabakbar bisa meramaikan gitu, sehingga acara kongres ini meriah seperti itu. Selain cabang-cabang juga ya, yang pasti kan ada panitia lah yang terlibat, ada SC juga, steering committee, terus ada juga MPK, Majelis Pekerja Kongres, ya kan. Ada juga panitia nasional ya, Panasko, panitia nasional kayak gitu, dan para alumni. Wah, ternyata sangat luar biasa sekali ya Kongres HMI MPO ini, karena di situ merupakan forum yang dihadiri oleh seluruh cabang HMI di seluruh Indonesia gitu. Dan forum itu merupakan wadah untuk menuangkan pikiran, bertukar pikiran gitu kan. Dan pastinya tuh akan seru gitu ya, dan pastinya nih akan dinanti-nantikan oleh seluruh kader HMI gitu. Nah, mungkin sebelum penutupan, ada yang mau ini sampaikan oleh Kanda? Mungkin nggak terlalu banyak ya. Mungkin pertama itu saya mengharapkan seluruh teman-teman atau kader-kader HMI, khususnya yang ada di cabang Jakarta Selatan dan juga Jabakbar, untuk berpartisipasi secara penuh di kegiatan Kongres HMI yang ke-33 ya, sehingga acara Kongres ini menjadi meriah dan juga menjadi poros perubahan bagi pergerakan HMI ke depannya seperti itu. Yang pastinya saya juga pengen promosi sedikit kepada teman-teman atau kader-kader lah ya, ingin kepoin saya gitu. Saya cuma punya satu media sosial, yaitu Instagram. Nama Instagramnya Said Mubarok _999. Said Mubarok _999. Nah, itu kalau mau kepoin saya ada di situ. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk Ibu Moderator yang sudah berkenan mengundang saya dalam kegiatan podcast ini. Semoga podcast ini akan terus berjalan dan juga semakin banyak subscribe-nya ya, dan like-nya. Ya, semakin banyak subscribe-nya ya. Ya, terima kasih banyak Kanda udah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kali ini gitu. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.